Selamat sore. Video ini merupakan tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Mas Agus M. Tibrani MSI dan Ibu Nike Anggraini MSc. Analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer. Pengaruh pupuk kumpus dan pupuk urea terhadap laju pertumbuhan tanaman sawi Brassica Raphael dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA. Disusun oleh nama mahasiswa Ristana Gloria Anneta, NIM 06091381823041, S1 Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya 2021. Struktur analisis artikel. 1. Calon skripsi. Judul: Pengaruh pupuk kompos dan pupuk urea terhadap laju pertumbuhan tanaman sawi Brassica Raphael dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA, oleh Ristana Gloria Anneta. 2. Identitas artikel. Judul 1. Pertumbuhan dan hasil tanaman sawi Brassica Raphael akibat pemberian berbagai dosis pupuk urea. 2. Penggunaan pupuk kompos sampah kota dan pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy Brassica Raphael. 3. Pengaruh aplikasi pupuk N dan K terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy Brassica Raphael var sinensis Flamingo F1. Penulis 1. Pritianingsih Sarif ABD Hadid dan Imam Wahyudi. 2. Sinta, Didik Haryono dan Moj Dawam Makfor. 3. Andi Kurniawan, Titik Islami, dan Koes Riharti. Jurnal 1. Agrotekbis Vol 03 nomor 5, publish online tahun 2015. 2. Proton Student Journal Vol 05 nomor 8, publish online tahun 2017. 3. Jurnal Produksi Tanaman Vol 05 nomor 2, publish online tahun 2017. 3. Isi artikel 1. Topik artikel: Pertumbuhan dan hasil tanaman sawi Brassica Raphael akibat pemberian berbagai dosis pupuk urea. B. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. 1. Tanaman sawi memerlukan unsur hara yang cukup dan tersedia bagi pertumbuhan dan perkembangannya untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Salah satu unsur hara yang sangat berperan pada pertumbuhan daun adalah nitrogen. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan salah satu unsur hara yang sangat penting, yaitu nitrogen. Informasi ini mendukung latar belakang bagian bab 1 dan kajian pustaka bab 2. 2. Salah satu sumber N yang banyak digunakan adalah urea dengan kandungan 45% N, sehingga baik untuk proses pertumbuhan tanaman sawi, khususnya tanaman yang dipanen daunnya. Selain itu, pupuk urea mempunyai sifat higroskopis, mudah larut dalam air, dan bereaksi cepat, sehingga cepat pula diserap oleh akar tanaman. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan pentingnya sumber nitrogen sehingga mendukung latar belakang di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. 3. Pemberian nitrogen pada dosis yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan metabolisme tanaman, pembentukan protein, karbohidrat, akibat pertumbuhan dan produksi tanaman meningkat. Lakitan 2008. Pemanfaatannya, informasi tersebut menunjukkan bahwa dosis yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1. Novizan 2002. Bahwa unsur hara yang dikandung dalam pupuk urea sangat besar kegunaannya bagi tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan, antara lain 1. Membuat tanaman lebih hijau, segar, dan banyak mengandung butir hijau daun atau klorofil yang mempunyai peranan dalam proses fotosintesis. 2. Mempercepat pertumbuhan tanaman meliputi tinggi, jumlah daun, anakan, cabang, dan lain-lain. 3. Menambah kandungan protein tanaman. 4. Dapat dipakai untuk semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, usaha peternakan, dan usaha pendidikan. Pemanfaatannya, hal ini menunjukkan peranan unsur hara dalam pupuk urea berdampak sangat besar pada pertumbuhan tanaman. Informasi ini mendukung kajian pustaka bab 2. 5. Kekurangan nitrogen akan menyebabkan pertumbuhan tidak tumbuh secara optimum, sedangkan kelebihan nitrogen menghasilkan tunas muda yang lembek atau lemah dan vegetatif, mengasamkan reaksi tanah, menurunkan pH, dan merugikan tanaman sebab akan meningkatkan unsur hara lain sehingga akan sulit diserap tanaman dan
dan pemupukan jadi kurang efektif dan tidak efisien. Pemanfaatannya, informasi ini dapat mendukung pentingnya memperhatikan jumlah nitrogen. Informasi ini mendukung pada bab latar belakang bab 1. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah, dalam jurnal dijelaskan bahwa penggunaan dosis pupuk urea 200 kg per HA adalah yang paling efektif. Mengapa penggunaan pupuk urea 250-300 kg per HA tidak lebih efektif untuk perkembangan sawi? Artikel 2. Topik artikel, penggunaan kompos sampah kota dan pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy, Brassica Raphael. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan berikut ini merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. 1. Unsur hara nitrogen berperan penting terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman terutama sayur daun. Penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus akan mengakibatkan degradasi lahan sehingga pemupukan dapat dilakukan dengan kombinasi pupuk anorganik dan organik. Pemanfaatannya, informasi ini memperkuat mengapa pupuk organik sebagai alternatif pengganti pupuk anorganik. Informasi ini mendukung latar belakang bagian bab 1. 2. Novizan 2015 menyatakan bahwa pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik tanah seperti meningkatnya nilai kapasitas tukar kation atau KTK tanah. Semakin tinggi nilai KTK tanah, maka tanah semakin subur sehingga akar tanaman semakin mudah dalam menyerap unsur hara yang tersedia dalam tanah. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan baiknya penggunaan tanah berpasir dengan pupuk granul sapi bersamaan sehingga mendukung latar belakang di bab 1 dan kajian pustaka bab 2. Pertumbuhan pada tanaman pakcoy lebih didominasi oleh pertumbuhan vegetatif, sehingga membutuhkan unsur hara yang cukup untuk pembentukan organ pada tanaman. Unsur hara nitrogen berperan penting terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman terutama sayur daun. Hal ini menunjang pemanfaatannya. Hal ini akan menunjang keterkaitannya dengan kebutuhan unsur hara makro NPK pada kualitas pertumbuhan tanaman. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1 dan kajian pustaka bab 2. 4. Dewanto et al. 2003 menyatakan bahwa unsur hara nitrogen berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nitrogen dapat membuat daun tanaman lebih hijau, terlihat segar dan mengandung klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Melalui hasil fotosintesis tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, jumlah anakan, dan cabang pada tanaman. Pemanfaatannya, hal ini menunjukkan peranan klorofil dalam proses fotosintesis. Informasi ini akan mendukung latar belakang bab 1. 5. Harjadi 1979 menyatakan bahwa nitrogen berfungsi bagi tanaman untuk merangsang aktivitas meristematis. Semakin tinggi jumlah nitrogen yang diserap oleh akar tanaman, maka jaringan meristematis pada titik tumbuh batang akan lebih aktif, sehingga semakin banyak ruas batang yang terbentuk dan tanaman akan semakin tinggi. Pemanfaatannya, informasi ini menjelaskan bahwa jumlah nitrogen yang diserap akan membuat jaringan meristem lebih aktif. Informasi ini dapat mendukung pentingnya pada latar belakang bab 1. C. Pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatannya adalah, dapat dilihat dari penggunaan dalam jurnal tersebut, dapat dilihat penggunaan pupuk dari besarnya kompos yang besarannya menggunakan ton atau HA dan urea besaran kilogram per HA. Kenapa perbandingan pemakaian kompos dan pupuk urea di jurnal ini tidak seimbang? 2. Dalam jurnal dijelaskan bahwa tanaman membutuhkan unsur hara makro dan mikro dalam jumlah yang seimbang. Masing-masing unsur hara mempunyai peran yang berbeda dalam proses metabolisme. Mengapa pemberian pupuk organik dalam jumlah yang banyak membuat tanaman tidak bertumbuh menjadi lebih baik, padahal itu berarti tanaman tersebut menerima unsur hara yang lebih banyak? Artikel 3.
Topik artikel, pengaruh aplikasi pupuk N dan K terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy Brassica rapa var sinensis flamingo F1. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan dan letak pemanfaatannya. 1. Pemberian pupuk kalium dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekurangan air serta penyakit dan meningkatkan kualitas hasil panen. Tucker 1999, Bhuvaneswari et al. 2013. Pemanfaatannya, informasi ini mendukung latar belakang bagian bab 1 dan kajian pustaka bab 2. 2. Tanaman yang memiliki jumlah stomata banyak serta dapat membuka dan menutup secara sempurna, maka proses metabolisme tanaman akan berlangsung normal. Menurut Simsi 1970, tanaman yang kekurangan N akan mengakibatkan stomata daun tidak membuka, dan justru akan menutup secara rapat sehingga transpirasi tanaman akan terganggu sampai kebutuhan akar akan unsur N tanaman terpenuhi sesuai dengan tingkat kebutuhan tanaman. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan pentingnya mencukupi nitrogen untuk membuat stomata daun membuka dengan baik sehingga mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka bab 2. 3. Unsur hara yang terkandung di dalam tanah dalam jumlah yang ekstrim, kelebihan atau kekurangan, akan mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman, sehingga diperlukan pemahaman terhadap masing-masing jenis unsur dan fungsinya bagi pertumbuhan tanaman. Mansori 2012. Hasil tanaman mengalami peningkatan seiring dengan penambahan pupuk nitrogen. Pemanfaatannya, informasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman untuk memberikan unsur hara yang cukup tidak perlu berlebihan. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada kajian pustaka bab 2. 4. Menurut Tresna et al. 2013, kriteria fisik tanaman pakcoy yang siap untuk dilakukan pemanenan ialah saat tanaman sudah membentuk bonggol dengan jumlah daun luar sebanyak 6-7 helai daun. Diperlukan pembuangan 1-2 daun paling bawah karena tidak keseluruhan hasil panen tanaman pakcoy dapat dikonsumsi, akan tetapi ada beberapa bagian tanaman yang harus dihilangkan, atau bagian yang rusak atau terkena penyakit. Pemanfaatannya, informasi ini menunjukkan bahwa tidak semua bagian daun pakcoy bisa langsung dikonsumsi. Informasi ini akan mendukung kajian pustaka pada bab 2. 5. Klorofil dapat digunakan untuk mengetahui tingkat serapan N tanaman yang berkaitan dengan hasil produksi, karena kadar klorofil dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya ialah berasal dari unsur nitrogen yang diserap oleh tanaman. Peterson et al. 1999, Bojovic dan Markovic 2009. Pemanfaatannya, informasi ini dapat mendukung pentingnya pada latar belakang bab 1 dan bab 2 pada kajian pustaka. C. Pernyataan atau hal-hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas terkait pemanfaatan adalah sebagai berikut. Pada jurnal tersebut, dilakukan perlakuan dosis pupuk kilogram H-1 N atau urea tambah K2O atau KCl tambah K2O atau KNO3 merah. Mengapa pupuk urea tersebut menggunakan dua jenis kalium yang berbeda? A. Bibliografi 1. Sarif Pritianingsih, DKK 2010, Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Sawi Brassica rapa L, akibat pemberian berbagai dosis pupuk urea. Agrotechbiz volume 03 nomor 5 P585-591 publish online Oktober 2015. 2. Sinta DKK 2017 Penggunaan kompos sampah kota dan pupuk urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy Brassica rapa L, jumlah produksi tanaman, Jurnal Produksi Tanaman, volume 05 nomor 8 P 1408 sampai 1415 publish online tahun 2017. 3. Kurniawan Andi DKK 2017 Pengaruh aplikasi pupuk N dan K terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pakcoy Brassica rapa L var sinensis flamingo F1,
Jurnal Produksi Tanaman, volume 05 nomor 2, P281, kurang lebih 289, publish online 2017. Sekian pemaparan analisis artikel saya. Terima kasih.